dipersembahkan oleh Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Yovie Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Kali ini saya kedatangan 3 sahabat saya yang luar biasa prestasinya, tapi sebelum itu kita saksikan tayangan berikut ini. Lagu sangat lekat bagi siapa saja dan dari berbagai kalangan. Lagu dapat dinikmati karena liriknya yang sangat bermakna dan sesuai dengan suasana hati bagi para pendengarnya. Indonesia kali ini akan mengundang mereka sang penulis lagu dengan lirik yang romantis dan terkenal dengan lagu cintanya. Ia adalah Glenn Fredly yang lagu-lagunya terkenal dengan liriknya yang menyentuh hati. Ada pula Eros Sheila on 7 yang lagu-lagunya pun terkenal romantis dan menyentuh hati. Lalu ada juga Febri yang tergabung dengan grup band Hi-Fi ini muncul dengan lagu-lagu dengan lirik romantisme anak muda. Saksikan selengkapnya di Indonesia. Wow, keren banget karya-karya mereka yang jelas pemirsa dan juga pasien di sini sering banget dengarkan karya mereka. Ada sahabat saya yang terdekat, Glenn Fredly. Terima kasih. Adik saya dari Jogja, Eros Chandra, Eros Sheila on 7. Dan ini adalah adik paling kecil, Febrian Nindyo dari Hi-Fi. Pemirsa, banyak yang berpikir bahwa membuat lagu cinta, membuat komposisi lagu cinta itu sangat mudah. Tetapi mungkin itu kata-kata orang yang hebat seperti mereka. Bagaimana caranya mereka bisa buat lagu yang begitu indah dan lagu itu bisa dikenal dan juga dinyanyikan seluruh masyarakat Indonesia dari ujung Aceh sampai ujung Papua, lalu sampai ke luar negeri, di mana-mana mereka menyanyikan lagu-lagu mereka. Nah, sekarang kita ingin tanya dulu nih sama yang paling dekat. Glenn, gimana sih pertama kali Glenn buat lagu itu? Dari sebuah peristiwa ajaib apakah yang terjadi sehingga Glenn menulis lagu lalu membuat lagu cinta itu? Mungkin bisa diceritakan awal asal mulanya. Triggernya sih sebenarnya hal yang paling dekat dengan apa yang sering aku dengar atau yang sering aku lihat. Dan salah satunya ya Mas Yofi gitu. Mas Yofi punya karya men-trigger aku untuk belajar untuk nulis lagu. Tapi yang jelas ya dalam membuat karya itu aku nggak bisa merekayasa sih Mas gitu. Formulasi menulis lagu mungkin ada, tapi dalam hal menulis lirik atau kita memformulasikannya tuh bisa bagian-bagian lagu. Dan pengalaman atau cerita itu banyak datang dari ya selain hal yang memang personal tapi sehari-hari. Itu bisa jadi cerita gitu. Dan ya yang paling seru kan pada saat bisa merangkai kata-kata itu ke dalam melodi gitu. Dan Glenn, saya masih teringat ketika pertama kali bareng Glenn rekaman Cukup Sudah. Ada satu lagu yang kita tunda. Lama banget itu udah. Udah lama. 98 tuh. 98. Pada waktu itu lagunya melodinya udah jadi, lagu liriknya ditulis oleh Glenn. Lagunya sangat dalam banget, saya nggak tahu peristiwa apa tuh yang menandai buat Glenn bisa buat lagu sih. Wah, harus cerita ini. Yuk, kita coba. Biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasih-Mu padaku, penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Kehangatan dan kasih, gitu. Romantisme. Ampun. Bahaya ya. Kalau Eros lain lagi tuh. Ada lagu yang romantis gara-gara
mencaci sendiri, caci maki saja diri. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Apa ya? Karena gini, waktu era saya mulai menulis lagu, memang mungkin referensi saya sama Mas Yofi ada yang sama dan ada yang berbeda gitu. Yang jelas dari zaman saya sebelum mulai menulis lagu, nama Mas Yofi sudah jadi note buat saya bahwa dengan konsisten yang ada dengan apa yang Mas Yofi hasilkan itu jadi salah satu acuan juga gitu. Dan yang salah satu yang saya lakukan adalah saya harus bikin sesuatu yang mungkin tidak seperti Mas Yofi karena bagus apapun kalau terdengar seperti Mas Yofi ya saya akan tetap kalah. Gitu. Saya akan tidak bisa muncul gitu. Tapi yang jelas gini, ketika keluar Ceylon Seven itu, saya ngeliat, wah ini grup luar biasa, karakternya nyanyi, vokalisnya juga karakternya luar biasa ya Glenn ya. Kita semua mengikuti itu dan lirik-liriknya lagu yang unik-unik. Itu biasanya Eros kalau misalnya membuat lagu itu dari gitar itu langsung bernyanyi dengan liriknya atau dari puisi-puisinya Eros dijadikan lagu? Keseringan yang paling sering, semua udah pernah saya coba, tapi yang paling sering adalah dapat tema, itu udah pasti dapat temanya dulu dan kemudian kayak dapat kata-kata yang dinyanyikan, yang disenandungkan. Nah sekarang ada yang generasi baru, sebenarnya ini adiknya satu generasi di bawah kita adalah Nino. Nino di bawahnya lagi. Di bawahnya lagi. Nah Febrian ini punya juga keunikan dalam menulis lagu dan liriknya dan gaya-gaya bermusiknya hi-fi juga itu rasanya sekarang anak-anak sukai. Iya, betul. Gimana tuh Feb? Bikin hi-fi, lalu lagu-lagunya ingin seperti apa? Tentu waktu itu sebagian dibantu Nino juga ya? Jadi hi-fi itu terbentuknya dari tahun 2009 waktu itu. Kita ngejam di salah satu acara teman dekat. Setelah itu kita coba bikin lagu. Bikin lagu, kita bikin demonya, terus kita taruh waktu itu di MySpace. Waktu itu masih mainan MySpace. MySpace. Nah terus sampai akhirnya ketemu sama label waktu itu. Akhirnya dapat kesempatan untuk bikin album. Waktu itu gitu. Nah tapi dari awal misinya tetap sama sampai sekarang bahwa kan hi-fi itu kepanjangan dari high victory. Jadi intinya menyapa kemenangan. Nah, kemenangan yang pengen kita raih itu adalah ketika lewat musik kita bisa menyebarkan banyak sekali hal-hal positif lain buat teman-teman sekitarnya. Menarik sekali. Masih banyak menarik dari Febri, Eros dan juga Glenn. Jangan kemana tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Musik itu mempertemukan banyak pemikiran gitu, inspirasi gitu. Akhirnya kolaborasi itu terjadi dan akhirnya ya ada inovasi. Dipersembahkan oleh